Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Teman-teman, ikhwan maupun akhwat, peserta partisipan yang berada di media Zoom, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam acara Kismis. Masih ingat singkatannya? Masih. Apa coba? Nah, ya. Kajian ilmu sore majelis ilmu santri. Pada kesempatan kali ini kita dihadiri oleh Al-Ustadz Bana dalam perjumpaan kita berjudul Osping ya, agent. Jadi apa sih di sini sama puasa di Mesir? Kalau kata Bana kan sering bicara gitu. Beda tempat juga menentukan perbedaan nilai meskipun si esensinya sama. Tak perlu berpanjang mukadimah karena kita sudah rindu dengan suara Bana. Tiap hari kita ngomong di sini. Kepada Al-Ustadz Bana kami persilahkan. Pindahin tuh kalau ngirim ke HP kamu, pindahin ke laptop. Ada beberapa file yang saya kirim ke HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Gimana semua sehat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi kita ada moderatornya. Kalian dari itu setelah kita. Ya, tapi ngomong tiap hari. Ini sehari aja tadi kita udah ngomong pagi, ngomong siang, ngomong sore, ngomong lagi. Apa-apa ya, insya Allah berkah. Ya, jadi insya Allah pada hari ini kita akan sebenarnya. Jadi judulnya bukan di negeri Spain. Karena Spain itu ya dia ikonik Mesir lah. Ibaratnya kayak Borobudur tuh ikonnya Indonesia, Borobudur ya. Indonesia Borobudur dari Mesir dibanding Spain gitu. Walaupun dia tidak masuk dalam keajaiban dunia yang 7 itu, akhirat bukan dunia lagi ya. Keajaiban dunia akhirat. Nah, itu adalah institusinya Al-Azhar. Tapi sebelumnya, ini judulnya sebenarnya puasa di negeri para nabi. Nah, jadi sebenarnya Mesir itu dijuluki Ardul Anbiya. Ardul Anbiya, tanahnya para nabi atau negeri para nabi. Kok bisa gitu negeri para nabi, Ustaz? Nah, dan tahu Islam kenapa dinamakan negeri para nabi? Ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah ke luar negeri selain ke Indonesia, sebenarnya selain Mesir lah. Nah, satu kali pernah kemana? Nah, Malaysia, yang lain? Nah, Kaisan kan? Singapura. Nah, terus, nah, apa
aku umroh. Ya, saudara lihat terus. Lain, ngapain mana? Hah? Malang. Malang. Dalam negeri. Umroh ya, umroh ya. Terus. Orang? Oh, aneh. Nah, kalau kayak gini tuh kalau itu kan megang, ada tugasnya. Kalau ini jadi nggak enak. Nah, ya seperti itu. Budaya, ya. Jadi budaya itu sistemnya sifatnya dinamis. Artinya dia tidak menuntut satu untuk pas seperti itu. Karena ada kadang budaya setempat ini yang tidak cocok dengan tempat lain. Ya, misalnya budaya di Depok, beda nggak sama di Jawa? Beda. Kamu ngomong dengan cara main Jakarta, Betawi gitu di Jawa, itu dianggap kasar loh. Benar, kita beberapa kali ngomong sama orang Jawa, padahal itu biasa aja ngomongnya. Katanya itu ngegas, ya, padahal biasa aja. Nah seperti itu. Jadi pertama ini kita pengen membahas puasa di negeri para nabi. Ya, jadi Mesir itu kalau kalian buka Al-Quran, sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Di Al-Quran ada di surat Yusuf. Tapi dia nggak boleh tanwin. Kalau dia tanwin itu bukan Misro, bukan Mesir yang letak geografis Mesir, tapi dia tempat namanya. Tapi kalau pakai tanwin Misro itu tempat. Ya, ihbitu Misro, fa inna lakum masaltum. Seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Kalau dia pakai tanwin, nanti tanwin tankir, jadi dia bukan jadi ma'rifah, malah jadi nakiro. Ya. Nah, tapi ketika dia nggak ada tanwinnya Misro, maka dia adalah Mesir tempatnya. Yang pertama adalah di surat Yusuf. Dulu dibeli oleh seorang raja, ya kita ketahui bersama ya, Al-Aziz namanya, istrinya, suaminya, siapa nama istrinya? Al-Sulaifah. Itu dibeli sama istri tadi, sama Al-Aziz tadi. Itu teksnya sangat jelas, dibilangnya wa qala alladzi ishtarahu min Misr min Misr wa atihi akrimi mahwa asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Kata Zulaikha, kayaknya agak-agaknya Zulaikha tuh pertama kali dia tuh udah punya alibi dia untuk beli budak ini, untuk beli Yusuf. Dia bilang sama suaminya, tuh beli aja tuh budaknya. Ya siapa tahu bisa bermanfaat buat kita atau bisa kita jadikan anak, kata Zulaikha. Ya tapi setelahnya kan dia ada niat buruk sebenarnya. Nah, walaupun ada Ahmad, kalian tuh apalnya itu aja. Nah, itu waqala alladzi ishtarahu min Misra. Itu Misra tuh. Ada nama makanan Misra ya? Ada? Misra itu artinya Mesir. Terus ada lagi di surat Yusuf. Katanya, falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu Misra insyaallah aminin. Kata Yakub, kata Sayyidina Yakub, itu masuklah. Ini nggak bisa yang ini di ini. Nah, susah ya? Bisa. Ya, ntar aja. Ya, biar soalnya kalian nggak kebayang ayat Quran. Tidak ada apa-apa nanti. Nah, jadi ketika disuruh masuk sama Nabi Yakub kan, gimana ceritanya tahu ya ceritanya Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi raja dan sudah dikelabui lah adiknya itu diculik, siapa namanya? Bunyamin itu diculik ke Nabi Yusuf, terus disuruh pulang. Akhirnya ketahuan. Qalu innaka la anta Yusuf. Anda ini Yusuf ya, katanya gitu. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Ini adalah adik saya. Seperti itu. Baru akhirnya idhabu bi qamisi hadza. Ini bawa nih komis ini. Idhabu bi qamisi hadza wa alquhu ala wajhi abi. Taruh nanti di muka bapak kamu, bapak saya, bapak
keluarganya Nabi Yusuf, Yakub, ya tiba sih nanti akan kembali pandangannya itu, baru dikembalikan bajunya itu dipakai lagi, diusap-usap gitu ya ke Nabi Yakub, kembali penglihatannya. Waktu ini bi ahlikum ajmain, datang semuanya ke Nabi Yusuf, katanya keluarganya Nabi Yusuf yang gerombolan itu rombongannya itu katanya sampai 80 orang. Jadi bukan cuma kerabat-kerabatnya doang, tapi juga orang-orang yang banyak datang ke singgasananya Nabi Yusuf. Baru setelah itu walamma dakhalu ala Yusufa awa itu artinya dirangkul. Ilaihi abawaihi itu maksudnya ibu dan bapaknya Nabi Yusuf. Jadi ibunya itu sebenarnya masih hidup Nabi Yusuf dan juga bapaknya. Udkhulu Misra. Misra nih disebutkan lagi dalam Al-Qur'an. Ya. Itu Nabi Yusuf. Dan juga ada juga nabi lain yang sangat populer di Mesir. Siapa namanya? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu sebenarnya dikirim ke Mesir, bukan, sejak bayinya ya, sudah dipelihara sama istrinya Firaun. Jadi dia itu sebenarnya sudah jadi anak raja. Dia udah tahu kehidupan di situnya. Ya, dalam surat Yunus dikatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikum bi Misra buyutan. Jadi disuruh sama Allah untuk mendirikan rumah di Mesir. Nah, dari 3 ayat inilah sebenarnya tiga kasihkan bahwasanya nabi-nabi itu banyak yang menginjakkan kakinya di Mesir. Jadi dibilang tanah itu. Jadi kan kamu bilang khutbah Jumat tuh, ya, sesuatu yang mulia itu kalau disandarkan kalau yang disandarkan kepada yang mulia, dia jadi mulia juga. Ya, tanah Mesir karena diinjak-injaknya para nabi, maka jadi mulia. Seperti itu. Ya, ubin masjid sama ubin yang ada di diskotik, kemarin kita bilang gitu ya, sama nggak? Sama. Tapi karena kita menisbahkannya, kita menyandarkan pada diskotik, jadi jelek ubinnya. Seperti itu. Sorbannya Rasul sama sorbannya Yakub beda nggak? Beda. Sama-sama ada bentuknya. Tapi karena disandarkan kepada yang lebih mulia, maka dia jadi mulia. Jadi kita pengen yang namanya tabarukan sama sorbannya Rasul. Sayyidina Husain. Di masjid Sayyidina Husain itu ada satu ghurfah, satu ruangan yang kalau bilang konon karena yang masuk itu khusus orang-orang khusus. Biasanya habaib-habaib yang masuk di situ baru dimasukin ke ruangan itu. Isinya ada pedang Rasul, ada rambut Rasul, pokoknya peninggalan Rasul ada di situ. Ya, pernah suatu hari kita sholat nih bertiga sama teman kita di sholat itu, karena ada makamnya juga, kita bisa ziarah. Ya, tiba-tiba dia ini menghilang satu orang, maksudnya jalan duluan gitu. Terus kok kita cari-cari nggak ada, gitu. Kita tungguin di luar, baru dia cerita, dia ditarik sama kakek-kakek ternyata masuk ke dalam ruangan itu dan melihat semua, menyaksikan ada pedang Rasul, ada baju, katanya ada rambut juga. Ya, jadi biasanya kalau Habib Umar, Habib Ali itu main ke Kairo, itu terus berkunjung ke masjid Sayyidina Husain, biasanya dimasukin ke situ, dimasukin ke ruangannya tadi. Itu namanya, jadi bisa tabarukan, ya kan? Tuh, jadi 3 ayat tadi itu sudah menunjukkan bahwasanya Mesir itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada dalam Al-Quran berarti kan disebutkan. Jadi kalau disebutkan itu, ya disebutkan Al-Quran, bagaimana coba tidak mulia? Itu Mesir. Nah, bahkan Nabi Isa tahu lahirnya di mana Nabi Isa? Mesir, Palestina. Kan tadi udah kita bilang untuk pagi-pagi. Apa nama kotanya? Nah, Bethlehem namanya. Ya kalau bahasa Arabnya Bait Lahmun. Gitu. Jadi kalau arti letter lahmun itu rumah daging artinya. Bukan, maksudnya Bethlehem itu satu kata. Bethlehem. Namanya tarkib masjid. Bethlehem. Ya, ada di. Nah, ini versinya mereka, versinya orang-orang Kristen. Bahwasanya ketika Nabi Isa itu lahir, itu raja pada saat itu, raja orang Yahudi ya, kalau sekarang itu di Yunani, itu pengen membunuh Nabi Isa. Ya, karena waktu Nabi Isa lahir itu sama kayak Nabi Muhammad, versi mereka itu ada bintang yang jatuh, ada malaikat yang mendoakan. Yang disaksikan waktu itu sama petani-petani, itu menyaksikan langsung. Ini ada yang lahir nih, siapa nih? Ini yang lahir bukan orang-orang biasa aja.
Seperti itu. Akhirnya karena tahu kabar seperti itu, mereka dilarikan. Nah, larinya itu katanya ke Mesir. Akhirnya singgah di salah satu pohon atau salah satu rumah gitulah. Jadi sekarang banyak gereja-gereja di sana juga. Di Mesir juga ada gereja. Ya, dan ketika kita main ke gereja itu disebutkan itu kisahnya awal-awalnya itu bagaimana Mesir itu bisa menjadi apa namanya? Menjadi banyak, ada beberapa orang Nasrani karena itu salah satunya adalah ketika Nabi Isa itu ke sana, versi mereka nih Al-Masih ke sana itu menyebarkan juga. Walaupun pada saat itu masih kecil lah pasti ya, baru lahir kok. Terus juga Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan lain-lainnya. Bahkan kemarin kita ngaji juga sama tadi katanya kata Profesor atas itu pendapatnya orang-orang Yunani kan pendapatnya bagus-bagus ya, kata kalam-kalam hikmahnya itu. Lalu menurut Profesor atas itu kayaknya bisa dipastikan mereka itu ngambil kalam-kalam itu dari Nabi. Karena pada saat itu orang-orang Yunani itu pergi ke Mesir dan Mesir itu banyak waktu itu para nabi. Jadi masih kemungkinan tidak mungkin ya orang bisa ngomong sehikmah ini. Ya, yang penuh hikmah kayak gitu. Kayaknya dia itu ngambil atau kutip dari perkataan-perkataan Nabi. Walaupun sebenarnya kita belum buktikan ini dalam secara teks yang jelas, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gimana puasa di Mesir. Ya. Yang pertama, habis ini kita lihat dulu biar aku langsung ada gambarannya. Yang pertama, Mesir itu kalau misalnya masuk puasa Ramadan itu banyak tuh hiasan-hiasannya. Mereka tuh menyambut Ramadan kayak sama kayak kamu gini. Ya, ini ada lampu-lampu gini. Mereka tuh depan rumahnya dihias semua. Ya, dan yang lebih menarik lagi adalah mereka itu puasanya serempak bareng. Jadi misalnya hari Ahad, Ahad semua, nggak ada yang Sabtu Ahad. Ahad udah. Siapa yang tetepin? Ada namanya di sana Darul Ifta. Itu Dewan Fatwa di sana. Udah semuanya pemerintah juga ngikutin ini. Jadi kalau ini bilang Ahad, Ahad semuanya. Itu mau yang pro pemerintah, mau yang oposisi, mau yang apapun, itu tetap ikut sama pemerintah. Ya mungkin makanya kita nih kayaknya di Indonesia aja yang kita bisa dua pecah, dua kubu gitu. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Nah, kalau di sana enggak, ikut semua. Hari apa? Hari Ahad, ikut semua. Ya, namanya lembaganya Dewan Fatwa atau Darul Ifta Al-Masriyah. Ada aplikasinya tuh. Buka nanti ya, kalau di HP Darul Ifta gitu. Ya, di HP itu ada aplikasinya. Jangan aplikasinya cuma kamera gitu kan. Kamera-kamera yang bikin gatal. Itu tuh. Nggak ada. Terus itu yang pertama puasa di Mesir. Jadi ketika datang Mesir itu salah satu keunikan yang mungkin kita tidak menemukan di sini. Walaupun di beberapa negara Arab lainnya juga seperti itu. Dia biasanya serempak, nggak berbeda. Nah, terus yang kedua ini ada kedermawanan penduduknya. Jadi orang Mesir itu nabung 1 tahun buat bisa bagi-bagi makanan pas Ramadan. Ya, pas Ramadan itu bukan cuma sembarangan makanan doang, takjil, terus buka puasa nasi pakai daging itu tiap hari, ya tiap hari dan itu bukan puluhan orang, bahkan bisa ratusan orang yang makan di situ. Ya, coba di setel videonya gimana, biar kamu ada bayangan. Gitu. Ini masuk nggak ke Zoom? Enggak ya? Nah, nggak capek ya ngomong dulu. Nah, yang mana? Bawahnya? Hah? Bawahnya apa? Gitu ya? Jangan ini yang ini aja Daniel. Ini biar teman-teman cari. Nggak ada, coba. Apa? Bukan atasnya. Nah, dari. Bukan ini kan. Coba aja satu. Bukan ini. Apa ini lo ini lo. حيث تبرى الاستعدادات لعدد سنوي بدأ منذ 7 سنوات وهو المخطط. Nah itu kan dia sampai bikin balon-balon gitu. Ini bukan di satu institusi, maksudnya dia sepanjang. Jadi Mesir itu rame pertama kalau Maulid Nabi.
Kalau Maulid Nabi itu bukan main mereka. Terus kedua Maulid Sayyidina Hussein. Karena mereka pengagungan sama ahli bait itu sangat benar-benar takzim. Makanya dibuat semeriah mungkin. Nah, dan salah satunya juga Ramadan. Tapi kalau Idul Fitri sepi. Kalau kita kan Idul Fitri rame ya. Ada yang halal bihalal, ada yang pulang kampung, ada yang door to door, ada yang main open house gitu kan. Kalau di sana tidak. Ya habis soal Idul Fitri 1 hari 2 hari sepi jalanan. 3 hari 4 hari udah masuk lagi ntar. Nah itulah pokoknya halal bihalal itu cuma untuk Indonesia aja kayak. Nah coba tanya lagi. الجماعي لسكان المنطقة والذي يحدث مرة واحدة من كل عام. يجي يشتري حاجات في دولة حاجات مقدرة لا فترة عليه 3 4 شهور في جزء من الأكل نص الزيوت. Kamu paham nggak? Kamu hebat banget ya. Coba orang hasil ngomongnya gitu. Terus زي المحاشي والحاجات اللي محتاجة نفس أمهاتنا وزوجاتنا وإخواتنا البنات. وفي جزء احنا نقدر نعمله كشباب nah itu dari ini model mereka itu makannya nggak macam-macam. Mereka itu makannya ya ayam, daging, terus ada namanya kuftah. Kuftah itu kayak daging giling lah gitu, digecek-gecek, nanti dibuat kayak sosis dia, disatuin gitu, terus dibakar. Nah coba lagi. شويات والحاجات دي كلها خلينا نحن من العام يكون بها أكثر من 150 متطوعا قصر. Nasi itu dibuat kayak gitu. Dan itu bukan hanya misalnya di sini satu doang, enggak. Kamu keluar nih, di situ ada meja gede. Jalan dikit lagi di sana ada lagi. Jadi hampir setiap orang buka lapak gitu. Buka lapak. Ya, kopet kali. Nah, jalan-jalan sama dikit lagi ada lagi. Ya, terus. إشارات بألوان مميزة. نحن تتنوع ما بين إحضار الطعام من المنازل أو إعدامه في الشارع وتقسيمه في أنظار وتهديده وتوزيع الوجبات على الموائد التي تمتد بطول شوارع المنطقة وتستعد لاستيعاب 2500 شخص. كل بيت بياخد 25 كيلو و50 كيلو. أنا من كلهم واخدة 25 كيلو و5 كيلو فلفل. Kayaknya dia ngomong, saya setiap hari setiap harinya itu ngambil 25 kilo full cabai. Jadi tiap hari dia ngambil 25 kilo cabai. Ya, 25 kilo cabai. Itu kayak dia ngasih makan satu pesantren jadinya. Nah, itu pakai uang dia sendiri, bukan uang SPP. Nah, terus. الحالة بترجع بسم الله ما شاء الله. نعمل كلام الحالة وبعد عمل النحت. بعد عمل المبارك شجعنا مع بعضنا على السيدات والفتيات يتناولن الصلاة سويا في المنازل ويشاهدن الاحتفالية والمشروبات والتوازن. فهكذا هي عادات المنطقة. وفي الشارع يتلقى الشباب التعليمات الأخيرة ممن يتولون القضية القتالية في جو تظلله القيم المقصيرة يأتي على رأسها احترام الكبير والتعاون. اللي هو 5 6 كبار هم كبارنا هم الكبار بتاعنا والدنيا والدنيا دي كلها أعطيهم من بعد يوم الشغل. يعني من بعد عيد بيبدأ التغيير في السنة الجاية هنعمل إيه؟ ومع أذان المغرب يتم التهامهم بهذا السلوك. Ya itu jadi di sepanjang itu jadi kalau Mesir tadi itu makannya tuh macam-macam ya, itu ada nasi kuning tuh, nasi kuning, nasi mandi ya yang gede. Nah, terus ada surganya, surga itu namanya kayak kuah gitu lah. Terus ini kurang ajar. Jadi kalau udah joget-joget gini emang udah iya. Mereka orangnya suka rame gitu. Jadi suka joget-joget gitu. Nah, itu kebiasaannya siapa? Pokoknya adat mereka terus kayak gitu. Ya misalnya ada musik dikit terus mereka langsung suka joget-joget. Iya benar, coba terus kan. هذا طوال ساعات المساء حتى السحور الذي غالبا ما يتبقى له طعام يكفي. كان المسرح العربية القاهرة. Nah, nanti yang channel Indo juga atasnya. Bukan bawahnya. Nah ini spesies. Ini channel kawan kita salah satu angkatan juga, dia punya channel namanya Jejak Nil.
antum terbuka. Dia banyak tuh dia vlogger juga, suka bikin video gitu di Mesir. Jangan dia pernah traveler gitu, suka upload video, terus bikin video gitu. Nah, ini salah satu videonya Ramadan di Mesir. Coba. Ramadan di Mesir memang sungguh luar biasa. Banyak warna dan teman-teman yang bisa dijumpai di negeri para nabi ini. Dan yang menarik bagi kebiasaan manusia ketika Ramadan tiba, mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Di antaranya mereka menempel pernak-pernik dan lampu hias bernama fanus di sepanjang jalan. Nah, namanya fanus. Dia kayak tadi tuh ada lampu-lampu itu, jadi dipajang di setiap jalan tuh. Ya, ini termasuk juga kita menyambut. Ya, ini juga apa? Umayyu'adzim sya'airallah, ya, ini kan juga syiar-syiar keislaman, membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Islam. Itu juga boleh seperti itu. Nah, dari trompet mengagungkan syiar-syiar Islam itu dan jiwa berpendatang ini mahasiswa Mesir. Terus mahasiswa yang bermanfaat dari Mesir mungkin akan hadir di sini. Kamu pernah ceritain kan ada tukang keledai, yang keledai bawa sampah, itu modelnya kayak gini, dia ada keledai terus itunya sampah. Jadi nggak ada gerobak sampah, ada gerobak sampah yang gede, tapi kebanyakan mereka juga ada yang pakai keledai gitu, terus sampahnya tumpuk sampai atas. Terus sebab lama puasa bisa mencapai 12 jam. Kita jangan seperti sini. jiwa berpendatang atau mahasiswa yang berlama tinggal di Mesir mungkin tertarik dengan puasa di sini sebab jam. Nah, 16 jam. Jadi kita itu kemungkinan ya sahurnya jam 3 lah, misalnya, atau setengah 4. Ya, bisa diperagain. Itu teman kabanan tuh tadi, ya. Biasanya jam 3, ya. Jam 3, katakanlah setengah 4 gitu. Kita buka puasanya setengah 7 atau jam 7 kurang. Jadi berapa jam tuh? Setengah 3. Hitung nih, Pak. Setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Maaf, jangan setengah, ada 3 aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jam 7. Berarti sekitar 16 jam benar. Ya, jadi 16 jam puasa. Dan itu ditambah puasa mataharinya tuh terik, panas ininya. Nah, terus dari lebih belakang ujian lebih 2 tahun saja diadakan di bulan Ramadan. Itu kampus, ini kampus. Ya, kampus Al-Azhar, namanya gedung Muhammad Abduh, OAH dia, OAH Muhammad Abduh. Itu apa? Sebetulnya adalah puasa, terus panas, ujian lagi. Jadi kita dituntut banyak ujian pada saat puasa tuh. Jadi artinya ujian di atas ujian. Terus ujian menantang kan? Di waktu sore menjelang berbuka, pasar-pasar atau toko mulai ramai dikunjungi warga lokal maupun pendatang untuk membeli hidangan takjil. Mulai dari makanan khas roti ish yang ini namanya ish, ya. Ada kaish, gitu. Ish itu roti kayak gini. Kayak antum kalau pernah ke Malaysia makan roti canai, tapi bukan canai juga, dia apa ya? Jadi kayak dari terigu, pakai kacang digiling gitu, dimakan tuh itu. Itu awal-awal antum makan itu pasti belum masuk. Setelah di seminggu 2 minggu baru bahasa kita nyambung sama lidah kita. Terus nanti di situ ditaruh yang namanya tomia, ditaruh kentang, ditaruh terong, disatuin jadi kayak sandwich jadinya dimakan. Ya. Nah, itu namanya roti ish. Terus ini kuftah tadi yang kita bilang. Kuftah itu kayak daging-daging gitu, digiling, dibecak-becak, disatuin. Dan aku juga bingung sama ini dan ujian. Tamar itu artinya ini. Tamar tuh enggak, bukan kurma, dia kayak jus kurma tapi ada apa ya bahasa Indonesia?
Tamerhid, kurma India, apa ya? Apa dia? Susah dia. Kalau subia tuh kayak ini, bukan susu. Islam nggak mendengarkan santan. Nantilah kalian rasain ya. Saya bisa untuk ini kan di Indonesia nya apa gitu. Karena di Indonesia tuh minumnya boba. Terus Toko-toko dan rumah makan menjadi sebuah anak Mesir. Dengan bahasa unsur yang disajikan membuatnya semakin laris dengan kali. Namun tak sedikit juga yang memilih tanah ataupun hal plastik sebagai tempat untuk berpuasa. ini alasan nih. Ya, tapi itu alasan. Dan yang paling menakjubkan jika pertama Indonesia adalah budaya selatan makanan yang populer di kita baik dari makanan. Itu namanya Maidatul Rahman. Ya, Maidatul Rahman. Jadi ini ya, itu berapa orang tuh yang ini di dekat rumah kita nih, dekat pos apa? Sebelah sononya lagi, ada lagi. Kesini dikit, ada lagi. Jadi kita tiap sore jam 5 gitu. Kalau kalian kan nongkrong di sini, kalau kita nongkrongnya di sini nanti. Jam 5 udah keluar kita nyari. Kita cari dulu mana nih yang makanannya enak. Ya, jadi kita udah tahu. Cari channel dulu. Sudah Pak, itu apa? Ayam. Gitu. Ya. Jadi kita nyari-nyari ini. Itu namanya Maidatul Rahman. Maidatul Rahman tersebar di Ampera Mesir, khususnya di kota Kairo. Mulai di pinggir jalan, rumah warga, toko-toko, maupun masjid-masjid. Bagi siapa saja yang berpuasa, dipersilahkan menikmati hidangan tersebut secara gratis. Gratis, ya. Nah, ini namanya Luqman, ini namanya Aziz. Nah. Penting banget. Jadi mereka itu bahkan nyari orang. Jadi orang yang lewat itu, ayo makan di sini. Makan saking pengen dia itu tempatnya itu dipenuhin sama orang. Ya, jadi bukan nolak-nolak orang, jadi nggak narik orang. Jadi kalau ada yang minta-minta tuh yang orang-orang pengemis-pengemis itu, ayo makan di sini. Nah itu makanya itu ya sifat-sifat kedermawanan orang Mesir. Ya mungkin semuanya ada, dermawan di Indonesia juga banyak ya, crazy rich. Tapi kan dalam bentuk yang seperti ini itu mungkin apa ya? Pemandangannya tidak kita temukan di Indonesia. Mungkin di Depok ada nggak kayak gitu? Mungkin ada di Citayam kayaknya. Ada nggak di Citayam? Pinggir-pinggir kali. Terus Memang banyaknya kegiatan untuk mereka mengurangi dan kita mau menunggu favoritnya biasanya buka biasanya sama gimana sih kita kerja di aspek dan menu yang paling sering digunakan adalah ayam bakar tentang saus merah yang bernama udon, sayur-sayuran, makaroni, dan tentu minuman manis. Setelah berbuka puasa, masyarakat Mesir bisa menunaikan sholat maghrib dan isya, kemudian dilanjutkan dengan tarawih berjamaah di masjid. itu Azhar. Itu orang khotib, kalau khotib bisa di atas, naik tangga itu ke atas, nggak ada mimbarnya, jadi ngomong langsung ke depan gini, ya, mic-nya di sini. Khotib jalan pakai teks mereka. Kalau kita kan masih pakai teks masih baca. Kalau beliau enggak di atas. Nah itu kan pernah kita ceritain ada tiang-tiang di Al-Azhar. Kayak kita gimana tiang-tiang gini. Dan kita kan kayu. Dulu setiap tiang ini ada chefnya. Jadi dulu namanya Syekhul Amud. Syekhul Amud itu maksudnya setiap tiang tuh ada chef. Jadi ini ada chef, ada muridnya. Dulu kan Al-Azhar itu sebagai ini kayak ada santri-santrinya, kayak pesantren lah gitu. Ya, datang orang-orang nanti mau belajar di mana terserah, kumpul di sini. Terus
Jam kedua pindah kemana? Pindah ke sini. Jam ketiga pindah ke sini. Jadi dulu kayak santri gitulah. Mereka tinggalnya di lantai 2-nya. Dulu, sekarang udah nggak ada lagi tinggal kayak gitu. Terus Ya, perusahaan kita. nah, tuh satu lagi coba yang taraweh. Ada nggak? Ini buat. Agak sedikit. Terus. Soalnya blok orang dia ngomong dulu panjang. Kita mau lihat sholat. Lagi. Terus. Nah, ini suasana sholat di sholat maghrib dan sholat tarawih di Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu salah satu masjid yang dia rokaatnya. Jadi gini, ada yang 20, ada yang 8 juga sama. Tapi mereka saling menghormati lah, nggak ada yang saling menyalahkan. Seperti itu, yang 8 dia sholat 8, yang 20 sholat 20 juga. Tapi Al-Azhar 20. Nah, Al-Azhar kan institusi ilmu ya. Jadi dia mengedepankan mazhab yang 20 dan memakai semua macam qiraat. Jadi kan kamu kalau ngaji di situ, kalau dengerin, itu yang kamu dengar bukan cuma alif lam mim doang, bukan cuma wadduha doang, bukan cuma Zakaria doang, tapi berbagai macam qiraat dipakai gitu. Ya. Terus di jamaah perempuan. Tuh, dia rame ya, sampai pelatarannya gitu. Terus itu nggak kenal sama yang punya vlognya nih. Asal ambil dari YouTube, karena ada di YouTube. Terus. Aduh. Terus. Ini jadi belum bisa lihat. Tadi lihat lagi, ada lagi soalnya yang surat tarawih. Bawah itu. Nah itu yang saya jual. Ini dia kalau tarawih, gitu Mas Chris. Ini waktu habis corona pas. Jadi sholatnya masih ada misa-misa dan disiaran langsung waktu itu. Terus sampai beliau ngaji. Kita dengerin ngaji. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Ya ini luas dia masjidnya. Ini setelah direnovasi, dulu belum seluas ini. Kok habis corona tuh itu masih 8 rakaat semuanya, nggak boleh 8 rakaat. Nah tuh dia, guys, mic-nya itu ada yang 1, 2, 3, ada 3 mic dia. Nah, terus lama orang sebutnya mereka. Coba sebutin sampai. Nah, ini suasana fresh. Nah, ini suasana sholat tarawih di Kairo. Ini sebenarnya sama-sama juga. Kita kan juga tarawih sama-sama juga 20 rakaat juga ya. Tapi yang membedakan adalah mereka langsung dengan membaca 1 juz setiap malamnya. Jadi 1 malam itu 1 juz. Jadi pas malam ke-30 khataman. Ya, selesai. Gimana kalau yang 1 rakaat itu nunggu 1 lembar? Ya, jadi misalnya, jadi 1 juz itu kan 10 lembar.
kamu kalau ada 20 rakaat, berarti satu rakaat itu satu lembar atau satu kaca gini loh, satu halaman. Jadi satu kali taraweh itu dapat satu lembar. Terus 10 kali kan, itu pas 20. Orang-orang yang mungkin yang punya stok Quran di sini, dia enak tuh ngikutinnya. Sekalian murojaah jadinya, sekalian ngikutin murojaah. Tapi yang masalah adalah yang tidak punya stok Quran, karena dia harus nungguin, ya, lama gitu kan. Makanya banyak juga teman-teman kita yang ketika taraweh itu dia nggak taraweh. Nanti itu di belakang tadi tempat yang aqua tadi itu ada tempat nongkrong di situ. Dia kan meter kubik ini. Nah dia kan di situ-situ dia bisa duduk-duduk, ya, HP, bikin vlog-vlog gitu, ya kan, bikin TikTok, ya. Terus وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا bacaannya kayak gitu, gimana kita dengar? Ya, bacaannya bukan cepet, kayak gitu bacaannya. Ya, kita baca sajadah aja Pak Haris baca kayak gitu udah yang ngomong-ngomong. Dengarnya lama banget, Sat. Ya salah. Baru baca sajadah. Ini lama sih. Cepetin dong. Kalau udah Ibrahim kan seneng mereka tuh. Kalian seneng kan cepet ya, ngegasnya tuh cepet ya. Terus كنت قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Nah, terus seperti itu. Ini tarawehnya. Jadi kan masuk puasa tadi tahu kalian gimana. Terus apa yang beda lagi? Bahkan dari kebiasaan kita tadi punya Maidatul Rahman dan juga tadi tarawehnya gimana? Ada yang 1 juz langsung. Walaupun di Indonesia juga kemarin ada tuh yang 1 malam dia langsung 30 juz. Di pesantren ada di Jawa Timur, ya. Di pesantren di Jawa Timur itu 7 atau 8 jam katanya tarawehnya. Astagfirullahaladzim, namanya itu pesantren apa? Nanti kita kasih tahu ya. Ada kemarin di TV. Gimana tuh? Coba apa ada video apa lagi? Atasnya. Itu apa? Ini udah ya? Coba, bukan? Nah ini sama. Nah sama coba seperti itu. Yang ini pakai itu aja pakai panah. Udah ya? Bukan? Habis. Nah ya udah itu ya. Jadi itu adalah beberapa tradisi yang ada di Mesir. Yang bisa kita ikuti apa? Yang bisa kita ikuti adalah kedermawanan mereka. Ada namanya di sana aula ragab, ya, kayak supermarket gitu. Namanya Baba Rogab. Coba ada fotonya di situ. Ini dia itu ngasih tiap tahun ada fotonya juga. Atas itu bukan bawah, itu bawah. Ini namanya supermarket. Ini cabangnya banyak di mana-mana. Di Kairo ada banyak. Ya, ini yang punya kita bilangnya Baba Rogab. Ya, Baba Rogab. Itu dia tiap bulan ngasih jatah beras sama jatah ayam buat mahasiswa Mesir. Kalau kita kalkulasikan setiap tahunnya atau setiap ininya, dia itu ngasih 7,4 miliar. Ya, 7,4 miliar itu baru untuk mahasiswa Indonesia. Belum dikasih yang lain lagi. Jadi kadang kalau ada musabaqah, ada misalnya ada lomba-lomba, itu yang nanggung hadiahnya siapa? Ini nih, yang punya aula rogab ini namanya Baba Rogab. Ya, jadi kalau dibilang crazy rich, ini lebih crazy rich dari yang ada di Indonesia kayaknya. Ya, tapi nggak crazy rich doang, dia ngasih orang, ngasih makanan, itu berapa ton lagi? 15 ton setiap bulannya. Dia ngasih beras 15 ton untuk mahasiswa Indonesia. Jadi kita ngantri tuh di PPF itu kita ngantri beras untuk ngambil berasnya ini. Karena kita kan disitu kan beras mahal ya. Kita mahasiswa, ini dikasih. Itu kedermawanan Mesir.
Sebenarnya mau kita ceritain lagi, ada namanya Imam Laits bin Sa'ad. Itu pokoknya dia paling dermawan lah. Ini Imam Mazhab dulu, awal-awal sejaman sama Imam Malik. Karena pernah dikasih sama Imam Malik harta. Dia pernah ngasih Imam Malik harta. Itu dia beliau sampai keturunan-keturunannya sekarang itu pasti ringan tangan ngasih. Jadi kalau kita itu ziarah ke makam beliau, ke masjidnya, itu sama orang yang berduduk di sana dikasih minuman dan makanan. Pasti itu. Jadi mau ziarah ya kan kita buatin teh, buatin makanan ya, ini silakan dimakan. Ya, karena mereka itu nggak tahu ringan tangan banget, dermawan lah. Itu yang bisa kita ambil dari budaya yang ada di sana. Ya, jadi itu saja ya mungkin yang kita bisa ambil. Ini diambil lah hikmahnya apa yang bisa kita ambil. Terus juga tapi kapan-kapan kalau kalian mau main ke sana silakan. Kalau kita taklif lah, ilmiah Mesir. Ya, itu saja. Silakan saya kembalikan kepada saudara Ihsan. Ya. Ihsan Aminuddin. Ya. Bismillah. Terima kasih kepada Ustaz Bana atas pemaparannya terkait saum di negeri para nabi. Kita ralat. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya tentang Mesir itu apa sih ikoniknya gitu, ya jawab gitu. Mesir itu ikoniknya negeri para nabi. Jangan Sphinx gitu, Sphinx itu kucing gitu. Kucing maksudnya gitu. Nah, udah langsung. Ini kucing. Allah udah. Nah, untuk mempersingkat apa ya, sebelum penutupan, mungkin karena tidak ada pertanyaan, karena tidak ada waktu untuk bertanya, gitu. Sebenarnya banyak gitu pertanyaan, saya juga udah nulis banyak, ada 3, cuman ya gitulah. Nanti kita kapan-kapan tanya sama Ustaz Bana secara privasi. Nah, dalam perjumpaan kita hari ini, setidaknya ada 3 poin besar yang dijelaskan oleh Ustaz Bana. Yang pertama, budaya saum orang-orang Mesir yang terkenal dengan apa ya, saum serempaknya gitu kan. Kedua, hiasan Ramadannya, dan yang ketiga, dermawannya orang-orang ketika Ramadan. Nah, saya penasaran gitu, karena di dalam sejarahnya ketika orang-orang Quraisy jahiliyah itu kan terkenal ya, yang apa, orang-orang haji itu dikasih makan, yang kemudian ada distorsi sejarah lagi. Jadi Lata Uzza itu orang-orang dermawan yang kemudian diagungkan menjadi berhala-berhala. Itu kan di mana sih kita melacak sejarahnya gitu. Orang-orang dermawan, orang-orang Mesir itu dari mana gitu. Karena kan nggak adil kalau nyebut nanti orang pribumi kikir-kikir gitu. Gitu. Gitu aja sih. Ya sebenarnya ini kan nilai-nilai universal ya, yang artinya Anda tidak perlu menjadi Islam pun bisa di luar Islam gitu ya, bisa juga untuk dermawan ya nggak? Iya, nilai-nilai yang universal yang bisa dilakukan oleh semua orang pun. Tapi karena mereka itu tadi latar belakangnya itu agama. Mereka tuh tahu bahwasanya ini tuh pahalanya besar loh. Kan udah kita ceritain kemarinnya, bisa masih makan orang puasa tuh besar pahalanya. Jadi mereka tuh pengen yang namanya seperti itu. Ya, ini makanya nih konsep kita nih. Kamu jangan sekali-kali mengharap saya itu bisa menerima zakat. Tapi planning kamu ke depan adalah misalnya 10 tahun lagi saya harus bisa ngeluarin zakat. Artinya apa? Berarti uang kamu itu melebihi dari harta yang ini nyari shopnya seperti itu. Itu planning kamu ke depan. Jadi jangan planningnya itu, pokoknya saya nanti punya uang. Enggak. Saya planningnya adalah saya harus bisa bayar zakat. Ini zakatnya bukan zakat fitrah ya. Kamu punya hewan ternak banyak, kamu bisa zakatin. Kamu punya perkebunan yang banyak, kamu bisa zakatin. Itu planning kamu. Ya, jadi enggak semuanya nanti jadi kalian jadi apa namanya, jadi ustadz, jadi kiai gitu ya. Nanti bikinlah kalian cetakan, ya, bikinlah yang namanya rumah makan, rumah sakit, rumah apa lagi ya, rumah lainnya lah ya, rumah apa, rumah tahfiz, ya, rumah tangga. Nah,
Oke, jadi kita usahakan cetak contoh kedermawanannya. Nah, terus Kemudian pada poin kedua kita dijelaskan mengenai Maidatur Rahman. Apa Maidatur Rahman artinya? Dan yang ketiga itu tradisi tarawih orang-orang Mesir, terutama di Masjid Al Azhar. Kapan-kapan lah nanti kita ke Al Azhar. Kayaknya teman-teman aku ada yang mau lulus dari aku mau ke Al Azhar. Insya Allah Mas Lutman ya ke Mesir. Misro. Oh, Misro. Udah lah. Masih ada waktu nggak? Oh, habis ya. Yes. Mari kita berada pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ustaz Bana.